Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Glandi Yohanes Alessandro Tabun dengan NIM 2323709193. Saya dari Prodi Teknik Komputer Jaringan kelas 3 TKJH. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dalam Python. Oke, kita langsung ke dalam videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama tentang input. Fungsi input itu untuk mengambil input dari pengguna. Input ini berupa string, jadi harus dikonversi ke tipe data integer menggunakan int, yaitu yang seperti ada pada slide. Jadi variabel A itu menyimpan angka pertama, sedangkan B itu menyimpan angka kedua. Jadi di sini hasil penjumlahan, penjumlahan A tambah B itu menjumlahkan A dan B, sedangkan hasil pengurangan itu seperti menjumlahkan juga A kurang B. Yang berikut itu perkalian itu menjumlahkan hasil dari A kali B. Yang berikut itu hasil pembagian itu A bagi B. Jadi contohnya seperti hasil penjumlahan ini, dia akan memprint hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan mencoba untuk masukkan angka. Yang pertama itu saya masukkan angka 10. Dia meminta untuk input. Ini dia menyuruh untuk input angka kedua yang seperti suruhan tadi, yaitu saya akan menambahkan angka 2 dan enter. Ya, jadinya seperti penjumlahan itu A tambah B itu 12, sedangkan A kurang B itu 8, yaitu 10 kurang 2. Sedangkan perkalian itu 20 karena 10 kali 2. Pembagian itu juga sama, yaitu 10 bagi 5 itu bagi 2 itu adalah 5,0. Ya. Oke, kita masuk yang bagian kedua, yaitu fungsi dari variabel angka ini, yaitu menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Yang fungsi dari int itu digunakan untuk mengkonversi input tersebut menjadi tipe data integer, sedangkan fungsi dari input itu digunakan untuk mengambil input dari pengguna dalam bentuk string. Jadi yang ke fungsi dari if angka lebih besar dari 0 ini, itu dia menjelaskan tentang menentukan blok kode yang dieksekusi jika kondisi yang ditentukan benar. Jadi dia itu tidak menerima kesalahannya. Dia itu jika kita masukkan angka, print angka lebih besar dari 0, maka dia akan menyatakan benar. Yang berikut itu elif itu angka lebih kecil dari 0 itu dia menjelaskan tentang digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi berurutan. Jika kondisi dalam if tidak terpenuhi, maka Python akan mengevaluasi kondisi dalam elif. Ya, contohnya dia elif angka ini dia kurang dari 0 itu, maka jika kita masukkan angka positif, dia tidak akan menerima. Jika kita masukkan angka negatif, maka dia akan nyatakan
adalah angka negatif. Yang berikut yaitu else. Fungsi else di sini itu berlaku sebaliknya saat tidak ada satu kondisi yang terpenuhi. Jadi tidak ada satu kondisi yang terpenuhi itu misalnya jika kita masukkan angka 0 maka dia hasilnya tetap 0. Baik, jadi kita coba ini yang angka masukkan angka. Di sini saya akan masukkan angka 5. Dia hasilnya adalah angka 5 adalah angka positif, sedangkan kita masukkan angka min 3, maka hasilnya angka min 3 adalah negatif. Oke, baik, jadi kita masuk yang ketiga yaitu tentang mengulangi perulangan melalui angka dari 1 sampai 20. Jadi suruhannya di sini for number in range. Jadi arti for number in range itu adalah perulangan dalam bahasa pemrograman Python yang menggunakan keyword for dan fungsi range jadi range mulai dari range itu jarak antara 1 membuat urutan angka dari 1 hingga 20, berhenti di angka 21 tidak termasuk. Jadi if number, operasi modulus digunakan untuk mencari sisa hasil bagi number dengan 2. Jika numbernya persen 2 sama dengan 0, berarti angka tersebut genap karena habis dibagi 2. Yang berikut itu print atau mencetak angka genap. Print jika kondisi if dipenuhi angka adalah genap, maka angka tersebut akan dicetak. Misalnya kalau kita masukkan kita print itu dia akan muncul seperti ini karena di sini sudah tertera 1,20 itu dia akan memprint angka-angka genap karena suruhannya di sini adalah for number in range. Jadi di sini akan muncul 2, 4, 6, 8, 10 dan sampai dengan 20. Oke, baik, jadi kita masuk yang keempat yaitu tentang meminta input dari pengguna. Itu angka yang dimaksud itu diminta pengguna memasukkan angka, sedangkan input itu diambil dalam bentuk string melalui input, lalu dikonversi menjadi tipe data integer dengan int. Yang berikut yaitu if angka lebih besar 0. Jadi di sini if angka lebih besar 0 itu mencetak apakah angka yang dimasukkan lebih besar dari 0. Jika angka lebih besar dari 0, program akan melanjutkan untuk mencetak hello Python. Sini hello Python ini mencetak print hello Python sebanyak angka yang dimasukkan. Sedangkan penggunaan while di sini menambahkan perhitungan angka loop berhenti setelah cukup. Count sama dengan 1,
inisialisasi variabel penghitung digunakan untuk mencetak jumlah iterasi untuk else. Ya, di sini kita akan mencoba untuk running. Di sini jika kita suruhannya itu kalau kita memasukkan angka berapa saja ya, kita masukkan angka 8, kita enter, maka dia akan memunculkan hello Python sebanyak 8. Sedangkan kalau kita masukkan di sini disuruh untuk memasukkan angka positif. Jika kita masukkan angka negatif, maka sini akan suruh untuk memasukkan angka positif. Jadi fungsi else itu dia printnya untuk memasukkan angka positif. Oke, baik, jadi kita masuk yang kelima, yaitu meminta program untuk mencetak angka ganjil atau genap dan mencetak daftar angka sesuai kriteria. Jadi angka yang dimaksud di sini yaitu mengambil input dari pengguna dalam bentuk string, sedangkan ini int itu mengonversi input string menjadi tipe data integer. Sedangkan variabel angka ini menyimpan nilai angka yang dimasukkan. Yang berikutnya itu mencetak apakah angka genap. If angka %2 double sama dengan nol, itu artinya mencetak apakah sisa pembagian angka dengan 2 adalah 0. Jika kondisinya benar, angka tersebut adalah genap. Yang berikut itu mencetak pesan itu yaitu print angka. Di sini menampilkan pesan bahwa angka adalah genap, mencetak semua angka genap hingga angka for i in range 2 angka plus 2. Itu dia artinya itu dimulai dari 2, itulah angka genap pertama, berakhir pada angka plus 2 agar angka terakhir tercakup. Yang 2 di sini itu adalah angka 2 di sini adalah langkah atau step untuk melompati setiap angka genap. Jadi for itu mengulangi perintah untuk setiap angka genap dalam range tersebut. Jadi jika angka ganjil, maka perintah else ini jika angka tidak genap, maka angka tersebut ganjil, mencetak semua angka ganjil. Jadi di sini for in itu dia suruh mencetak semua angka ganjil. Mulai dari jarak range itu mulai dari 1 adalah angka ganjil pertama, berakhir pada angka plus 1 agar angka terakhir tercakup. 2 adalah langkah step untuk melompati setiap angka ganjil. Oke, jadi kita coba running di sini. Runningnya kita masukkan angka genap yaitu 8. Kita masukkan angka 8, kita enter, maka di sini akan munculnya angka 8 adalah genap karena suruhannya di situ adalah print, di situ adalah angka genap. Jadi 2, 4, 6, 8 dia akan seperti yang penjelasan tadi, dia akan melompati 2 angka ya. Yang berikut itu kita masukkan
angka ganjil yaitu 5. Coba kita masukkan angka 5. Di sini angka 5 adalah ganjil. Jadi di sini dia akan memprint hasil itu 135. Dia akan memprint hasil ganjil saja. Oke, baik, jadi sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Thank you.